Jadi kita juga sudah melakukan sertifikasi terhadap makanan, terhadap produk yang dihasilkan oleh BG tadi. Nah, pada saat produksi tadi maka ada namanya bahan-bahan atau termasuk barang gunaan. Barang gunaannya salah satunya misalnya baterai. Nah, saya kira kalau misalnya Ibu Bapak melihat ada undang-undang, ada SE ya, SE terakhir itu SE dari Kepala Badan Gizi Nasional nomor 4 kalau nggak salah tahun 2025 ini menyebutkan bahwa makanan yang dihasilkan juga alat-alatnya juga harus bersertifikat halal. Jadi saya kira dalam kesempatan ini kita juga sampaikan, ingatkan lagi bahwa pada para pelaku usaha, pada pemilik MBG barangkali harus concern ke sana, ya karena memang harus halal. Di samping sertifikat untuk makanan yang disajikan, juga alat-alat yang digunakan oleh SPPG tadi. Jadi saya kira ini menjadi hal yang penting. Saya kira Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa disampaikan pada masyarakat, dan masyarakat juga lebih aware, dan mudah-mudahan juga pemerintah juga menjadi lebih concern terkait dengan masalah kehalalan produk yang dihasilkan oleh program yang saya kira program utama dari Pak Prabowo mulai di tahun 2025 ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Kemudian untuk pembicara ketiga kami persilakan kepada Bapak Haji Alven, Ketua GAPMB, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, membahas tentang menghimpun, membina, mewakili dan memperjuangkan kepentingan pengusaha makanan bergizi secara menyeluruh untuk kelanjutan. Kami persilakan kepada waktu untuk Pak Alven. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para narasumber yang saya hormati, mungkin saya tidak sebutkan nama satu persatu, dan saya muliakan apa yang beliau sampaikan tadi. Menurut saya adalah sesuatu yang sesuai dengan baik aturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah di negara Republik Indonesia. Tetapi tidak hanya NKRI yang mayoritas Islam saja yang membutuhkan sertifikat halal, banyak negara-negara lain juga sudah yang tidak mayoritas Islam pun ingin melabel produknya sebagai sebuah branding dari produk untuk kehalalan produknya. Apalagi kita yang mayoritas Muslim. Kami dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia memiliki anggota adalah para pemilik dapur se-Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh. Itu adalah anggota dari kami, dan baru terkumpul sekitar 3.000 dapur atau 3.000 SPPG yang membawahi semenjak lahirnya di bulan April 2025. Tentunya kami sebagai pengusaha MBG, BGN. Alhamdulillah, semenjak ada gerakan, semenjak ada fatwa atau edaran MUI, teman-teman di SPPG atau pemilik dapur itu sudah mulai berhati-hati apakah produknya halal atau tidak, omprengnya atau putrenya halal atau tidak, dan semua bahan baku yang diterima oleh anggota kami itu juga sudah mulai ada gebrakan untuk mempertanyakan kehalalan dari berterima kasih atas gerakan atau sosialisasi dari MUI atau dari LP POM MUI atau dari BPJH-nya halal, BPJPH halal,
ya sudah ada MOU dengan BGN. Ya sebenarnya kita nggak boleh bilang itu terlambat karena BGN juga lembaga yang baru. Kami sudah lebih dari 15 tahun bergerak di bidang catering, seperti catering airline Garuda kami sudah layani. Mereka kan tidak membedakan, penumpangnya juga ada yang muslim, ada yang non muslim, tetapi dari awal sudah diwajibkan kami memiliki sertifikasi halal untuk melayani penumpang. Jadi hal itu sudah menurut saya tidak lagi menjadi sebuah perdebatan, karena tidak sekedar kita jadi mayoritas, tetapi ini adalah pelayanan konsumen terhadap kebutuhan kehalalan produk tersebut. Jadi tentunya MBG ini kita harapkan juga seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir dalam rangka pengurusan SLHS dan sertifikat halal SPPG masing-masing itu sudah diserukan, sudah ada instruksi dari BGN bahwa kita diwajibkan memiliki SLHS dan sertifikasi halal. Jadi kami pemilik dapur, kami yayasan penyelenggara MBG itu sudah mulai antrian untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Bahkan contoh putre kami diminta untuk sebagai mungkin mereka akan uji lab atau seperti apa. Hanya persoalannya adalah menurut saya barangkali di daerah-daerah belum tentu semua lembaga halal atau MUI memiliki peralatan atau lab untuk menguji putre yang sudah terlanjur barangkali digunakan atau barang impor yang tidak sertifikasi halal. Bahkan saya dengar sekarang agak susah membedakan mana putre halal, mana yang tidak, karena yang tidak punya sertifikasi halal juga membuat logo halal di putrenya. Ini kami sebagai anggota atau penyelenggara dapur itu juga agak membingungkan juga. Ini justru kami berharap Bapak Ibu dari MUI atau dari lembaga resmi itu seperti apa kita cara memilah dan memilih yang memakai logo halal dan tidak memakai atau memakai bisa palsu misalkan. Ini kami di lapangan bisa terjadi tidak mampu membedakan hal tersebut. Saya tidak tahu ke depan seperti apa sosialisasinya dalam rangka kita memilah tentang kehalalan produk. Ya, saya kira dari saya sebagai penyelenggara dapur itu yang perlu kami sampaikan, bahwa